Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat untuk seluruh rekan, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ulul Albab LM Putra. Pada kali ini diberikan kesempatan untuk melakukan review artikel jurnal dari William Pels tahun 2012 yang berjudul The Condition of the Working Class in the Age of Globalization. Pels menggunakan perspektif kritis dan menunjukkan kepeduliannya pada buruh, pada kelas pekerja yang melakukan banyak hal untuk menyokong kehidupan kita selama ini selain kehidupan mereka sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kondisi mereka di era globalisasi yang memang sudah kita ketahui bersama. Kita ketahui bersama bahwa globalisasi ini melahirkan banyak konsekuensi, mulai dari komunikasi yang semakin rapat, semakin mudah dilakukan, interaksi yang semakin lugas, kemudian juga informasi yang juga semakin cair, termasuk juga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Maka dari itu, apa yang saya sebutkan tadi tentu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kelas pekerja itu, atau yang kita sebut dengan buruh. Dalam perspektif kritisnya Marx, juga Max Weber, yang kita kenal Max Weber dengan karya monumentalnya tentang The Protestant Ethic. Rekan-rekan yang saya cinta sayangi dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Pels pada kesempatan ini di artikel jurnal ini menyajikan banyak data tentang pertumbuhan buruh secara global. Pels juga menyajikan data di beberapa negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, bagaimana buruh itu tumbuh dan semakin masif, semakin juga dimanfaatkan. Karena jelas masyarakat pekerja akhirnya dipikirkan oleh kaum dominan, kaum kapitalis, sebagai masyarakat yang bisa dieksploitasi. Selanjutnya adalah yang saya sebut dengan globalisasi pekerja. Tidak hanya informasi yang menjadi global, pekerja pun juga menjadi global. Apa yang dimaksud globalisasi ini tentu saja yang secara sederhana adalah pekerja yang akhirnya melanglang buana ke mancanegara dengan tujuan tentu saja ingin naik kelas, ingin melampaui kelas yang mereka tempati pada saat ini. Pembagian kelas sendiri tentu saja ini adalah hal yang sangat subjektif dan tidak bisa kita diskusikan dengan waktu yang cukup pendek. Kita butuhkan waktu khusus untuk mendiskusikan bagaimana pembagian kelas ini terjadi. Tetapi yang paling penting harus kita ketahui adalah mereka melakukan ekspansi mengglobal para pekerja-pekerja ini yang kita sebut nantinya adalah buruh migran, itu karena tawaran gaya hidup dan tawaran potensi naik kelas yang menggiurkan. Anggap saja kita ada di Indonesia dengan upah minimum kerja, anggap saja paling tinggi 5 juta rupiah untuk kelas buruh, dibandingkan dengan upah yang ada di Korea Selatan, di Jepang, di Kuwait, di Arab Saudi, di Lebanon, bahkan di Dubai. Tentu saja ketika dikonversikan dengan mata uang rupiah, upah di sana menjadi sangat besar. Upah itu nominalnya adalah hal yang diimpikan oleh para pekerja di Indonesia. Siapa yang tidak tergiur? Membayangkan uang 20 juta di tangan, 25 juta masuk kantong, ataupun 30 juta bisa kita kirimkan ke Indonesia adalah tawaran yang sangat indah bagi mereka. Tawaran ini menjadi tawaran yang bagi beberapa orang tidak bisa ditolak dan bahkan menjadi cita-cita. Ada di sekitar kita, di masyarakat sekitar kita, menjadi pekerja di luar negeri itu sudah menjadi cita-cita dan ambisi mereka.
mereka tidak pernah sadar bahwa beban kerja dan upah yang mereka terima di luar negeri itu bisa jadi tidak cukup, bisa jadi tidak proporsional dengan apa yang mereka lakukan di luar negeri. Jadi maksud dengan tidak proporsional adalah yang pertama, tidak proporsional dari gaya hidup. Ibarat uang 5 juta di Indonesia, kita bisa makan 3 kali sehari, kita bisa belanja di supermarket, kita bisa berganti baju, membeli pakaian-pakaian yang layak, kemudian membayar kos-kosan atau mengontrak rumah dan membiayai anak istri. Jangan disamakan dengan keadaan di luar negeri. Dengan uang 20 juta belum tentu bisa melakukan apa yang kita dapatkan di Indonesia dengan uang 5 juta rupiah. Akan tetapi nominal ini, besaran nominal inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya buruh migran tersebut. Mereka lupa atau bahkan tidak menyadari atau mungkin malah dijebak oleh beberapa agen untuk berangkat ke luar negeri, untuk dimanfaatkan tenaganya, diiming-imingi dengan upah yang besar, padahal sebenarnya mereka mendapatkan upah tidak sama proporsinya dengan mendapatkan upah di Indonesia yang ideal. Yang kedua adalah mereka juga tidak mendapatkan kejelasan yang valid tentang beban kinerja dan juga jam kerja. Saya mendapatkan banyak informasi selain dari apa yang saya baca di pers, bahwa di Korea Selatan ada yang bekerja hingga 18 jam, ada yang bekerja hingga 20 jam, ada yang bekerja normalnya 12 jam tapi wajib lembur 3 jam hingga 4 jam. Hal ini menjadi hal yang biasa di sana, karena di sana memang sudah menganggap buruh imigran ini datang untuk bekerja. Hak dan kewajiban buruh itu akhirnya dilupakan, karena memang dianggap mereka membutuhkan upah dan membutuhkan gaji yang dianggap sesuai dengan keinginan mereka. Ini menarik untuk dikaji karena pada akhirnya mereka datang dengan ketidaktahuan, tiba di suatu tempat dengan pemahaman yang tidak utuh, hingga di beberapa kesempatan kita mengetahui banyak homeless, banyak gelandangan, banyak pekerja yang akhirnya tinggal di penampungan ataupun datang bersama serikat-serikatnya, tidak dengan kehidupan layak meski dengan gaji yang sangat tinggi dalam anggapan orang Indonesia. Kita juga mengetahui bahwa pers menulis bahwa kelas struggle itu ada, perjuangan kelas pekerja itu ada. Para buruh melakukan advokasi dan kegiatan-kegiatan aktivisme untuk mendapatkan hak mereka dengan baik. Seperti yang terjadi di Hong Kong, di Taiwan, mereka juga melakukan pengaduan dan melakukan gerakan masif agar beban kerjanya lebih manusiawi, agar upahnya dinaikkan atau bahkan disesuaikan beban kerjanya agar tidak melampaui batasan-batasan kemanusiaan. Hal ini cukup miris ketika akhirnya ke Timur Tengah, karena ketika ke Timur Tengah kelas pekerja ini lebih powerless, sehingga kita tidak kaget. Kalau saya bilang miris lah, lebih tepatnya ketika mengetahui banyak TKW di Timur Tengah itu menjadi korban pemerkosaan, pulang dengan membawa anak, membawa kehamilan berbadan 2, hingga akhirnya punya anak di Indonesia dengan bapak majikannya. Karena memang latar belakang budayanya berbeda. Di beberapa tempat di Timur Tengah mereka menganggap TKW itu sebagai budak yang boleh digauli. Jadi ini adalah masalah lain di mana mereka akhirnya benar-benar powerless karena sudah terikat dengan banyak hal, seperti contohnya disetubuhi dan lain-lain. Ini menjadi sangat miris di Kuwait dan sangat banyak ada di sekitar kita. Apalagi saya hidup di Madura dan banyak yang melakukan kegiatan atau menjadi pekerja di luar negeri tersebut.
Di luar hal tersebut, yang sangat disayangkan kalau bagi saya adalah pernyataan Warren Buffett di jurnal ini yang mengatakan bahwa di balik peperangan antara kelas pekerja dan kelompok kaya, kaum kapital ini, mereka merasa menang gitu. Warren Buffett mengatakan bahwa pada akhirnya kamilah yang memenangkan peperangan ini gitu. Mereka yang melakukan inisiasi peperangan pada akhirnya hanya mendapatkan harapan palsu. Harapan-harapan mereka dan nilai-nilai ideal yang mereka tuju pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah refleksi bagi kita semua bahwa dunia ini belum melakukan keadilan. Dunia ini belum bisa disebut sebagai dunia yang nyaman bagi semua orang. Saya tertarik dengan fakta bahwa banyak pemikir itu tidak hanya menulis jurnal, melainkan juga memberikan gagasan-gagasan lain untuk menjawab pergerakan dan perjuangan ini dengan cara yang berbeda. Seperti Hasan Hanafi, salah satu murid dari Ibn Husserl, pemikir Muslim dari Mesir yang menawarkan gagasan kiri Islam. Jadi kirinya Marx itu ditolak karena sikap antipatinya terhadap agama. Kemudian juga Weber juga ditolak karena agama dianggap membodohi dan mengikat manusia. Hasan Hanafi tidak mengatakan demikian. Dia memberikan gagasan-gagasan yang sangat solutif bahwa memang ada beberapa oknum dalam agama Islam yang melakukan eksploitasi dengan memanfaatkan ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan kelompoknya. Akan tetapi sebenarnya jika dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh, ayat-ayat Al-Quran itu universal, ataupun ayat-ayat yang ada, dalil-dalil yang ada di Islam itu universal dan bisa dimanfaatkan. Salah satu gagasan utamanya tentang kiri Islam adalah fakta bahwa Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan dipergunakan oleh manusia sebagai khalifah, dikelola oleh manusia. Artinya sifat kepemilikan itu adalah kesadaran tunggal bahwa ada sang maha pemilik. Kita hanya sebagai seorang pengelola saja yang harusnya berlaku adil dan sadar diri, sadar akan kemampuan yang kita miliki. Hasan Hanafi juga menyampaikan bahwa kesadaran komunal ini pada akhirnya melahirkan solidaritas. Bukan hanya kritik-kritik ideal, tapi perjuangan itu perjuangan semu. Karena akhirnya buruh memiliki serikat, tapi kelompok dominan di serikatnya atau ketua-ketuanya, kelompok strukturalnya juga bermain dalam industri kapitalisme. Sementara Hasan Hanafi tidak mengatakan demikian. Hasan Hanafi mengatakan kiri Islam ini juga butuh pemimpin. Kesadaran komunal ini tetap harus berpegang teguh pada prinsip. Khususnya ada juga disebut dengan imam, dengan khalifah. Saya tidak membenarkan bahwa program khilafah itu benar, akan tapi wacana Islam dalam menegakkan keadilan adalah dengan mengamanahkan sesuatu pada khalifah yang adil. Sebagai contoh adalah seperti di Madura adanya para kiai yang bijak, yang arif. Tidak semuanya memang, ada yang memang cukup buruk melakukan sesuatu seperti mengeksploitasi masyarakat, akan tapi tidak kurang yang amanah, yang sangat bijak, yang juga melakukan praktik keadilan dalam rangka kesejahteraan umat dan kesadaran akan kelas ini juga ada. Santri yang hormat pada kiai, tetapi kiai juga sangat penyayang. Bahkan terminologi kiai itu bagi beberapa kiai yang arif adalah mereka adalah abdi, mereka adalah hamba dari orang yang mereka layani, yaitu para masyarakat dan para santrinya. Sehingga sangat benar jika umpamanya kita melihat di beberapa tempat para kiai itu meskipun adalah tuan tanah, orang yang secara materi, secara duniawi itu sangat kaya, akan tapi hidupnya sangat zuhud.
Malah lahan-lahan itu dikelola oleh orang-orang sekitarnya, dikelola oleh para santrinya, dan dilakukan pembagian sesuai dengan ajaran Islam yang ada, sehingga nilai-nilai keadilan itu muncul di sana. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan review ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap respon dan komentarnya agar diskusi berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.